Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2022 Masehi. Hari ini kita akan mengkaji fikih orang sakit yang materinya insya Allah sudah disebarkan, sudah dibagikan kepada seluruh jamaah, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Ahmad Dahlan. Ada 3 subtema yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni 1, toharoh, cara bersucinya orang sakit. Yang kedua, cara sholat, melaksanakan sholat. Ini bisa. Ya, cara sholat orang yang sakit. Maksudnya sakit fisik, bukan sakit mental. Ya. Dan yang ketiga adalah yang ini tugas para pentalkin, yakni mentalkin, mendikte, menuntun orang yang sakit atau orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah. Baik, yang pertama tentang toharoh, juga sholat muqaddimahnya dulu. Agama kita bukanlah agama yang ekstrim, bukan agama yang suka memaksa, bukan agama yang suka memberi kesukaran, membuat sulit, memperberat sesuatu yang sesungguhnya ringan. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 78, Allah berfirman, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian surah At-Taghabun ayat 16, wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ini perlu digaris besar, diberi garis besar atau ditebalkan hurufnya yang di situ. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Juga sabda Rasulullah SAW,
Inna dina yusrun, sesungguhnya din agama Islam itu adalah mudah. Jadi yang mudah ini jangan dibikin sulit, jangan dibikin sukar, sehingga akhirnya tidak melaksanakan. Beliau juga bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jika saya perintahkan, kata Rasul, jika saya perintahkan kalian dengan suatu urusan, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka berdasarkan kaidah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi keringanan bagi orang yang mempunyai udzur dalam masalah ibadah, disesuaikan dengan keadaan masing-masing, termasuk orang sakit. Ini khusus untuk orang sakit itu memang mempunyai perlakuan yang khusus, yang tidak sama dengan orang-orang pada umumnya, orang-orang yang dalam keadaan sehat. Baik, sekarang tentang soal bersuci. Saya harus bisa mengatur waktu karena nanti ada peragaan, ada praktek. Dan itu sudah saya persingkat. Makanya saya beri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu. Biar ringkas, tidak saya terangkan, tidak saya cantumkan di situ dalil-dalilnya. Nanti dalil-dalilnya bisa dibaca di yang telah saya sebutkan di situ, karena ada rujukan-rujukannya, ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Yang pertama pada prinsipnya, ini yang sudah singkat ini nanti saya persingkat. Pada prinsipnya, prinsip dasarnya adalah seluruh amal ibadah itu harus dikerjakan sesuai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, secara apa adanya. Ini mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda, khusus dalam soal sholat misalnya, beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sebagai wujud dari ikrar kita, janji kita, sumpah kita yang selalu kita baca di setiap sholat kita itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umat-umat terdahulu itu juga bersaksi bahwa sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Itu sebenarnya sama. Bedanya hanya yang di umatnya Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Sebagai wujud dari ungkapan kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, ikrar yang pertama itu mentauhidkan Allah, beribadah, tidak ada yang patut disembah, diibadahi kecuali Allah, itu tata caranya adalah mengikuti kesaksiannya yang kedua itu, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi tata caranya tidak ada cara lain kecuali seperti apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, termasuk toharoh, termasuk berwudu. Jadi prinsip dasarnya semuanya harus melaksanakan persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena dia punya udzur, yaitu sakit, maka boleh dia tidak persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi meskipun tidak persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetap arahnya, niat hati itu ingin seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hanya saja keinginannya untuk persis seperti Rasulullah itu dijelmakan melalui kesanggupan yang dia miliki. Orang sakit sekalipun dia sakit, tetapi kok masih bisa berwudu, masih bisa mandi besar kalau junub, ya dia harus mandi besar.
harus wudhu. Kalau sakitnya tidak menghalanginya untuk melakukan yang normal, yang standar itu. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh. Kalau semula wudhunya itu sebaiknya menigakalikan basuhan, maka boleh dalam keadaan yang tidak sanggup untuk melakukan yang persis seperti itu, boleh tidak menigakalikan. Dalam keadaan normal dia sebaiknya melakukan toharoh atau wudhu misalnya, itu harus sempurna, mulai dari mencuci tangan kanan 3 kali, mencuci tangan kiri 3 kali, lalu berkhumur dan seterusnya sampai akhir. Meskipun dia sakit, kalau bisa melakukan itu, lakukan itu. Kalau tidak bisa, maka boleh dia meninggalkan yang sunnah-sunnah. Karena yang pokok wudhu itu anggota wajibnya hanyalah berapa? 4. Wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Kalau keempat ini sudah memenuhi, sah wudhunya. Kalau tidak bisa menigakalikan, ya cukup dengan sekali-sekali, sah. Kalau tidak bisa membasuh, misalnya ada luka patah tulang yang harus digigit, sehingga tidak bisa orang wudhu kemudian dirogoh-rogoh, kan tidak memungkinkan. Maka boleh mengusap bagian luar gig, tetap pakai air kalau memungkinkan. Tetapi itu kalau mendatangkan madorot, kalau mendatangkan kesulitan, maka boleh tidak melakukan hal demikian. Misalnya diganti dengan tayamum. Kemarin sebenarnya tayamum sudah kita pelajari tentang tayamum. Wudhu pun juga demikian, sudah kita pelajari. Tayamum itu kan hanya, meski di dalam kitab fikih itu dibahas dan memunculkan banyak perselisihan pendapat tentang bagaimana tata caranya. Kalau yang diputuskan, yang dipilih oleh Majelis Tarjih, tayamum itu hanya menekankan telapak tangan ke tanah, diangkat sambil berniat di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim, dan berniat untuk tayamum sebagai ganti dari wudhu, ditiup lalu diusapkan ke muka, langsung tangan, jadi tidak perlu nepuk lagi ke tanah, selesai. Jadi cukup ringan, sangat ringan. Baik, jadi kalau si sakit tidak mungkin untuk wudhu, boleh tayamum. Tayamum ini harus dengan tanah. Kalau tidak ada tanah, maka boleh permukaan yang mengandung tanah. Misalnya dinding, misalnya asal tidak mukanya orang. Kalau tidak ada, maka boleh ngambil tanah dalam bejana, apakah ember, apakah bak, ya. Tanah loh ya, bukan tepung. Beda tanah dengan tepung. Ini tanah, ambil tanah untuk tayamum. Atau kalau tidak, karena permukaan yang bercat, ya, ada catnya, dan itu baru dilap misalnya, maka tidak ada unsur tanahnya di situ, tidak ada unsur debunya, maka tidak sah tayamumnya dengan begitu. Kecuali kalau belum dilap malah. Jadi dinding ini pernah dilap apa enggak?
Kalau tidak pernah, malah bisa digunakan untuk tayammum. Kalau begitu dipertahankan, tidak usah dilapak. Ya, bukan begitu. Bukan begitu. Karena tadi ada alternatif yang lain, bisa ambil tanah. Kalau orangnya tidak bisa mendatangi tanah, maka tanahnya bisa didatangkan. Ya, kalaupun tidak bisa juga, maka boleh orang lain mewudukan. Bagi yang tidak bisa mendatangi air, maka air bisa didatangkan. Kalau tidak bisa juga, karena orangnya bagaimana mau berwudu, ini tidak bisa bergerak, ya. Pokoknya tidak bisa ini untuk digunakan telapak tangannya untuk ngambil air. Maka boleh orang lain mewudukan, mengambil air lalu mengusapkan ke mukanya, ke tangannya sampai ke siku, dua tangan, kanan dulu kemudian kiri, kemudian mengusap sebagian kepala dan kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Tentu yang memwudukan adalah yang mempunyai kekerabatan, artinya bukan orang lain, bukan duduk muhrim, bukan mahramnya. Jadi yang mewudukan adalah misalnya saya mewudukan bapak saya, atau saya mewudukan ibu saya, atau laki-laki mewudukan laki-laki, perempuan mewudukan perempuan. Seperti itu. Tayamum pun demikian. Maka tayamum jika tidak sanggup dilakukan oleh yang sakit, tayamum boleh dilakukan oleh orang lain, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi ditekankan ke tanah, lalu ditiupkan, lalu diusapkan ke pasiennya, ke saudaranya yang sakit. Sekali ke muka dan sekali ke tangan, ke telapak tangannya. Telapak tangan pun hanya sampai pergelangan. Nanti kalau kita baca kitab fikih itu semuanya macam-macam. Ada yang sampai ke siku, ya, ngusap tangan tayamum itu. Bahkan ada yang sampai ke tiak. Ini memang seperti tidak populer, tapi ada di dalam fikih persoalan perselisihan pendapat seperti ini muncul. Ya. Tetapi Muhammadiyah hendak meringankan panjenengan semuanya, seluruh warga Muhammadiyah. Dipilihkan pendapat yang kira-kira dinilai arjah lebih kuat, dan itu dalam rangka untuk mensederhanakan supaya panjenengan semuanya tidak terlalu bingung untuk memilih dari sekian pendapat. Karena untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat itu ada metodologinya yang harus ditempuh. Tidak boleh iki ketoknya luwih penak dipilih, enggak. Tapi mana yang lebih kuat dalilnya dan bisa dilaksanakan. Baik, itu tentang toharoh. Sampai toharoh mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Baik wudu maupun tayamum, ya, termasuk junub, ya, yang mandi besar. Maka kalau orang sakit itu masih bisa melaksanakan mandi wajib, maka hendaklah dia melaksanakannya. Tapi kalau tidak, maka boleh diganti dengan tayamum. Tayamumnya orang mandi wajib atau sebagai ganti dari mandi wajib itu seperti apa? Apa harus gulung kuming? Oh enggak. Ya. Tayamumnya sebagai ganti dari mandi wajib, ya seperti tayamum biasa itu. Sama dengan tayamum pengganti wudu. Tidak perlu lalu tanah diguyurkan ke tubuhnya, enggak. Ya, itu saya persingkat sampai di situ. Saya tidak menyebutkan dalil-dalilnya. Berikutnya tentang sholat. Orang yang sakit harus melakukan sholat wajib dengan berdiri meskipun tidak tegak, atau bersandar pada dinding, atau bertumpu pada tongkat. Ini juga demikian, pada prinsip dasarnya adalah orang sesakit apapun, meskipun dia sakit, tapi kalau bisa
dengan mudah melaksanakan amalan ibadah sholat itu secara normal, lakukanlah itu sebisa mungkin. Tapi kalau merasa kesulitan dan berat, maka boleh mengambil cara yang ringan, tetapi dibenarkan. Misalnya dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Duduk pun bermacam-macam. Ada duduk di lantai, ada duduk di kursi. Duduk di lantai pun ada macam-macam juga. Ada duduk bersila, ada duduk bersimpuh atau iftirosh atau tawarruk. Lalu duduk di kursi. Duduk di kursi pun ada beberapa cara. Ketika mengawali sholat, kalau dia mampu berdiri dulu mengawali sholatnya takbiratul ihram, baru kemudian nanti setelah takbiratul ihram dia duduk kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, geliyang-geliyang misalnya, maka boleh langsung duduk dan seterusnya. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Berbaring ada beberapa macam. Sebaiknya berbaring miringnya ke kanan, bertumpu pada bagian yang sebelah kanan, wajah menghadap ke kiblat. Mau kaki di barat, mau kaki di mana? Selatan. Yang penting wajahnya menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, maka boleh tidak miring. Kalau bisanya miring ke kiri, ya boleh miring ke kiri. Kalau tidak bisa miring, boleh terlentang dengan sedikit ditinggikan bagian kepala. Cara rukuk dan sujudnya bisa dibedakan dengan kalau rukuk sedikit menunduk sedikit, kalau sujud agak banyak sedikit. Demikian seterusnya. Kalau berbaring tadi terlentang, sebaiknya kakinya diarahkan ke kiblat sehingga bisa menghadap ke kiblat wajahnya. Sampai tadi agak ditinggikan kepalanya. Ya. Kalau tidak bisa juga dengan berbaring seperti itu, maka boleh dengan isyarat. Isyaratnya apa? Kedipan mata. Wah, ini main mata sama Allah ini. Bukan begitu. Karena ini sesuai dengan tuntunan seperti itu. Untuk membedakan ini rukuk sama sujud pada kedipannya. Kalau kalau untuk rukuk kedipannya cepat. Kalau untuk sujud kedipannya agak lama. Ya, begitu seterusnya. Kalau tidak bisa juga, maka boleh melaksanakan sholat di dalam hati. Nah, bisanya pakai isyarat jari telunjuk itu bagaimana, Pak? Tidak ada tuntunannya. Iya. Allahu Akbar. Lalu nanti dia berniat baca surat dan sebagainya, lalu rukuk. Allahu Akbar. Digerakkan sedikit. Lalu sujud. Allahu Akbar. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Yang ada hanya itu tadi. Ya. Jadi kalau tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, maka dalam hati. Dalam hati itu juga sungguh-sungguh, harus sungguh-sungguh. Mulai dari takbiratul ihram. Ya. Jadi seolah-olah gerakan juga itu seolah-olah tergambar. Hatinya yang bergerak. Niat, bacaan, ta'awud, basmalah, al-fatihah, surah dan seterusnya, bacaan-bacaan doa pada rukuk, sujud dan seterusnya itu dibaca semuanya. Boleh menjamak sholat dengan tata cara jamaknya jamak apa ini? Kan ada yang kita kenal itu sebenarnya hanya jamak takdim sama jamak takhir. Tetapi ini ada jamak yang mungkin saudara-saudara semuanya mungkin baru tahu ini. Yaitu melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu.
menjelang asar, dan kemudian melaksanakan sholat asar di awal waktu. Ini menjamak tapi masih di waktunya masing-masing. Tapi boleh juga menjamak takdim, yakni mengawalkan sholat asar, atau kalau maghrib isya mengawalkan sholat isya, ditarik ke waktu maghrib. Atau menjamak takhir, boleh mengerjakan di waktu akhir, waktu asar atau waktu isya. Tapi pada prinsip dasarnya tadi ingat bahwa sholat itu sebenarnya tidak boleh ditunda. Walaupun 5-10 menit berbahaya. Terutama ibu-ibu juga ini. Terkadang banyak yang membiasakan diri untuk kokek. Kokek itu engkau disik. Ngolor waktu, berbahaya itu. Pas ngolor waktu, tiba haidnya, maka berarti dia punya utang. Jadi misalnya dia ngulur waktu sholat duhur, engkwe ini jek repot. Nanti pergantian shiftnya belum, nanti setelah serah terima. Ternyata pas ngulur waktu 1 jam atau setengah jam, 1 jam datang waktu haidnya. Maka nanti kalau sudah suci, dia punya utang sholat duhur. Bukan berarti bapak-bapak juga terbebas dari itu. Kalau ngulur waktu ya tetap nanti punya utang. Artinya kalau mengulur waktu, pas ngulur waktu itu kok datang ajalnya, dia punya utang sholat yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nyapa sampan ini ora sholat duhur, hanya gara-gara nunggu waktu serah terima tugas pekerjaan. Ya baik. Jadi pada prinsipnya tidak boleh ngulur-ngulur waktu, harus dikerjakan tepat waktu sekalipun dia sakit. Tetapi ada keringanan-keringanan. Boleh tadi menjamak. Kalau terasa berat melaksanakan sholat tepat waktu atau di awal waktu, maka boleh tadi menjamak takhir misalnya, atau menjamak takdim, diawalkan. Boleh juga mengqasar. Ya. Jadi kalau orang tersebut sakit dan sakit dalam keadaan dia tidak berada di tempat tinggalnya, misalnya dia rumahnya mana? Kediri, berobat atau sakitnya itu di rumah sakit di Surabaya, maka sekaligus orang ini boleh menjamak sholat dan juga mengqasar sholat. Yang 4 rakaat disingkat menjadi 2 rakaat dan dijamak sekaligus boleh. Tapi kalau sakitnya di rumah, di tempat tinggalnya, tidak boleh mengqasar. Qasornya hanya ketika dia dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian, alias dia memang sudah tetap di satu tempat, tetapi dia tidak bertujuan berniat untuk menetap di situ. Itu namanya musafir. Meskipun lama di sana, beberapa hari, ya meskipun di dalam fikih itu terjadi perselisihan pendapat juga. Batasan waktunya seseorang boleh mengqasar dalam perjalanan itu adalah tidak boleh lebih dari 19 hari. Ya. Tapi ada yang berpendapat sampai kapanpun selama dia tidak berniat untuk menetap di negeri itu, maka dia boleh mengqasar. Ya. Itu tentang sholat. Ya. Kemudian saya langsung melompat ke mentalkin orang yang akan meninggal. Nanti untuk kedua subtema tadi, yang pertama, kedua, nanti saya peragakan kalau perlu peragaan, kecuali kalau sudah merasa jelas maka tidak cukup peragaan. Mentalkin orang yang akan meninggal. Ini karena menjalankan perintah apa yang
ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Talkinlah orang yang akan meninggal di antara kalian itu dengan la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah. Apakah kalau ditalkin, dituntun dengan la ilaha illallah tidak berisiko, Pak? Nanti kita bimbing la ilaha illallah, monggo Mbah maos la ilaha illallah. Lalu Mbahnya membaca la ilaha misalnya. Apa tidak membahayakan? Karena lafaz la ilah berarti tidak ada Tuhan. Lalu dia meninggal dalam keadaan tidak mengakui adanya Tuhan jadinya. Oh tidak. Itu urusan Allah tentang itu. Kita tidak perlu ngurus sampai di situ. Karena bisa jadi pendengaran kita ini terbatas. Kita dengarnya hanya la ilah, tapi sesungguhnya dia pasien itu sebenarnya mengucapkan la ilaha illallah. Hanya saja di mulutnya yang kita dengar la ilah, tapi sebenarnya dilanjutkan di dalam hati wallahu a'lam. Ya. Atau rumangsane orang itu sebenarnya dia sudah mengucap la ilaha illallah. Itu yang memutuskan, yang menilai hanya Allah. Kita tidak perlu lalu dengan demikian karena kita menganggap itu tidak efektif, lalu cukup dengan kita tuntun saja, Pak, dengan Allah saja. Tidak. Karena sesuai dengan perintah Rasul, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan tidak juga dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak. Talqinnya hanya la ilaha illallah, tidak perlu dengan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali orang yang ditalqin itu adalah non muslim yang mempunyai keinginan atau mungkin pernah berpesan kepada saudaranya atau kepada orang lain, aku tolong ya, saya mau masuk Islam misalnya, tapi keburu kena sakit. Maka ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, kita bimbing dengan lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fungsi syahadatainnya itu adalah satu, untuk mengesahkan dia masuk Islam, dan fungsi yang kedua sekaligus untuk mentalkin la ilaha illallah. Tetapi kalau orangnya sudah muslim, maka cukup dengan la ilaha illallah. Tata caranya bagaimana? Orang yang sakit itu adalah orang yang tidak dalam keadaan normal, baik fisik maupun hatinya sangat sensitif, sangat peka. Oleh sebab itu kita perlakukan orang sakit lebih baik daripada orang sehat. Orang sehat juga harus kita perlakukan secara baik, tetapi orang sakit lebih daripada itu. Hati-hati betul memperlakukan orang sakit. Maka dalam hal menuntun orang sakit untuk membaca la ilaha illallah, maka cukup dengan bimbing. Kalau orangnya bisa diajak bicara, ya langsung saja dikatakan Mbah Kakung nopo Mbak Putri misalnya, panjenengan maos la ilaha illallah. Kalau beliau sudah membaca la ilaha illallah sekali, maka sudah cukup, tidak perlu diulang lagi, kecuali orangnya tadi setelah membaca la ilaha illallah, nah kae lemahku sing sekono kae tulung openono ya, maka tuntun lagi dengan la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, bukan akhir ucapannya adalah nak kain lemahku sing kain openono, bukan itu. Tapi supaya akhir ucapannya adalah
la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Ini dikuatkan dalam sebuah penelitian Dr. Amiruddin, salah satu anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang praktek di Yogyakarta sana. Beliau mencoba untuk mengamati, meneliti dari sekian pasien itu berkisar sekitar 70% itu akhir hayatnya bukan ucapan la ilaha illallah, melainkan teriakan. Jadi sulit memang untuk menjadikan orang yang mau meninggal itu mengucapkan la ilaha illallah. Sangat tergantung oleh kebiasaan kehidupan keagamaannya ketika dia masih sehat. Kalau orang dalam kehidupan sehari-harinya ibadahnya bagus, bisa jadi mengucapkan la ilaha illallah itu mudah. Tapi orang yang kehidupan sehari-harinya tidak dekat dengan kehidupan keagamaan, ya, apalagi keduniaan, ya nanti akhir hayatnya mungkin ya seperti tadi. Nah, kayak lemahku sing kono penono, sing dielingi itu dunia. Lebih buruk lagi, ya tadi teriak-teriak itu, atau bahkan miso-miso bisa jadi. Ya, kalau kebiasaan hidupnya adalah seperti itu, tabiatnya seperti itu, maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya hormati, penting kiranya untuk kita memperlakukan orang-orang yang sedang sakit, karena kita tidak tahu latar belakang kebiasaan mereka seperti apa. Maka penting kiranya untuk kita mengedukasi, karena salah satu peran panjenengan di samping Masya Allah ini mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Melalui panjenengan semuanya, Allah nampaknya hendak memberikan kesembuhan kepada orang-orang sakit. Tapi nampaknya juga panjenengan mempunyai potensi peluang besar untuk Allah jadikan panjenengan semuanya orang yang semula tidak peduli kepada agama menjadi peduli kepada agama. Yang semula berpotensi meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, bisa jadi melalui panjenengan semuanya, karena kesungguhan panjenengan mereka akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Maka pahala panjenengan luar biasa. Kata Rasul, pahalanya lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu adalah simbol harta kekayaan yang paling tinggi nilainya. Onta merah. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu tata cara mentalkin. Jadi upayakan menuntunnya itu yang halus dan dilakukan oleh orang yang terdekat kalau bisa. Jadi Bapak Ibu yang biasa bertugas untuk itu, dahulukan untuk menyerahkan ini kepada keluarga, dalam pengertian kita ajak bicara keluarganya, sinten di antara panjenengan yang mempunyai hubungan emosional yang dekat kepada pasien menikah. Kalau ada, alhamdulillah, maka beri anjuran untuk panjenengan mengingatkan yang dekat hubungannya, bimbing beliau untuk membaca la ilaha illallah. Kalau tidak ada, maka berarti panjenengan yang langsung bertugas, ya, untuk membimbing mengucapkan la ilaha illallah. Berbanggalah panjenengan kalau mempunyai kesempatan untuk melakukan itu, karena pahalanya sangat besar. Dan sekaligus sebenarnya kedudukannya itu jadi, ini kan biasanya dokter-dokter itu, kalau saya dulu juga pernah terlibat ya, dokter-dokter ada dokter Hanafi, dokter Syahrin dan lain sebagainya. Itu kalau pasiennya nampaknya sudah tidak bisa ditangani secara medis, maka diserahkan kepada petugas bimbingan kerohanian. Artinya kedudukan penuntun atau
pentalkin ini lebih tinggi daripada dokter ya. Karena dokter sudah angkat tangan, lalu diserahkan kepada panjenengan. Ini urusan panjenengan, berarti lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya waktu itu juga sempat jadi guyonan seperti itu. Dokter Hanafi ini di bawah saya berarti, karena setelah nggak sanggup beliau serahkan ke saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itu kurang lebih yang bisa kita kaji secara singkat di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, memang kajian kita tidak bisa mendetail, harus saya sebutkan dalil-dalilnya. Apalagi tadi memperagakan, saya menyanyikan peragakan, tapi ternyata tidak memadai waktunya, tidak mencukupi. Karena ini bukan kajian mendetail, hanya semacam sedikit menambah pengetahuan ya. Pengetahuan yang sudah ada pada panjenengan, saya yakin semuanya sudah punya bekal, hanya mungkin sedikit-sedikit perlu ada tambahan-tambahan. Ya, kalau mendetail mestinya satu materi ya satu pertemuan. Nah, untuk toharoh itu satu pertemuan itu belum tentu juga tuntas. Baik, ini saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan kata parian Jawa, kupat dimaem kalih pelencing kangkung, wonten lepat nyuwun pangapunten sing agung. Dijawab enggak? Kok enggak jawab? Jawabnya kok amin. Ya. Baik, sami-sami berarti jas buka ikat belangkon. Sama juga sama. Baik, demikian sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.